Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, mewakili Bapak Lurah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kapolsek PP yang selalu siap hadir dan garda terdepan dalam acara peringatan Maulid kita pada malam ini. Yang saya hormati kepada seluruh orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nasabah masih dalam Allah sehingga kita hadir lagi dalam peringatan Maulid di Masjid Taqwa Grand Hill Atakai Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sehat diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sehat, masya Allah, subhanallah, wajah-wajah surga semua ini saja. Amin. Sabar mana kurang kainnya ini yang komakin roy motor dua. Baik, dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini, pertama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu sama sekali kurang kegiatan, bahkan tidak ada kegiatan. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini kita telah melaksanakan peringatan Maulid begitu padat, saking padatnya saja penuh masjid. Saking tandanya penuh masjid, orang mau kipas mana, kipas. Mudah-mudahan insya-Allah ya roh masenai makipas runtuh-runtuhin telur sinampu. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Coba ibu kita berselawat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina.
arsalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil bariyah Allah. Ibu dia bapak ya, bapak ya, coba. Oke baik, salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Insyaallah cekoy ka araw baik lebih yang alias Mama, terlalu mana kayaknya. Cuma saya takutkan jangan sampai dengan mana dia kata waktu ya. Oh insyaallah. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Jadi pernah penting Allah Ta'ala dengan kurangi mereka binasa salama kalau ingin bahagia ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa konsep dalam kehidupan kita, gaya yang mestinya kita harus lakukan yaitu kecintaan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan segala sesuatu yang kita inginkan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama elok-elok ibu pasti kita akan kembali kepada Allah. Pasti kita akan menuju kepada Allah. Pasti akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Di setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Di setiap ciptaan Allah akan merasakan ada waktunya tiba masanya aja. Mau percaya atau tidak, mau beriman atau tidak, suatu saat pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi ini rumah tahu rumahnya di mati. Semua akan merasakan namanya kematian. Matanda jabatan mati, dekada jabatan mati, orwane mati, makunrai mati, ustasen mati. Ini ceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Intinya diselipkan dari kebenaran tidak seselamat. Dua golongan pada jadi. Ada yang roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungan kepada manusia. Kamu koni matu sunni masuk pada. Bulan pada kata suci. Seringkali kita pasal sunnah. Akan tetapi jahat sama orang lain. Jahat sama tetangga. Tidak baik sama orang lain. Maka bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, kadang ada orang rajin pergi menjadi saling, tapi buat cerita di kiri kanan. Sembarang cerita, namun ustaz saya cerita tuh. Betul tidak? Jauh-jauh dari Bulukumba orang cerita-cerita. Sakitnya tuh di sini. Makanya di setiap saat kita berdoa, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kau lakukan, engkau mendapatkan keberkahan ya Allah. Mudah-mudahan engkau menjawab esok, mudah-mudahan jadi memperangkat gua. Makanya jauh daripada itu ya Allah, jauh penting daripada itu ya Allah. Mudah-mudahan engkau matikan aku ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ketika habis sholat, pun di masa fajar, berdoa minta sama Allah, jangan langsung diri. Macam begini doanya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya ikut. Allahumma inni. Ya, kata ya. Atau dalam sujud terakhir. Ketika dalam sujud terakhir, makanya ketika dalam sujud terakhir dia ada
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya ikut. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahimin dari mana sah? Ya domir lancar. Artinya ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Jangan engkau berikan aku kesusahan ya Allah. Rabbi, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan kebaikan. Makanya cita-cita paling mulia bukan ingin menjadi anggota dewan, bukan menjadi bukan bupati, tapi cita-cita paling mulia matangnya na hukum, matangnya na baraka, matangnya na salama. Meninggal kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa tandanya Ustaz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa dia meninggal nigi na semane, meninggalnya dengan la ilaha illallah, maka dia kata umrahna sannabi na surga pemasena Allah taala. Amin ya rabbal. Apakah kadang Ustaz gampang terus dia lagi mata di surga pesan paling nakal-nakal baru aku meninggal baru la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul. Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika menghadapi sakarat. Makanya Rasul ajarkan dari kondirapi kematian menghadapi sakarat, jangan tinggalkan ada kisah lain. Kenapa? Karena di situ di puncaknya syaitan ingin mengalami orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia irangi kunania tahu di mana bahasa berkumah kan. Makanya dia kira dari kumka tahu di mana dia kesini sempajana igana puasana pulang balik ke tanah suci. Tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan. Dipak kita foto mati. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan ingin mengalami orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan dari kondirapi kematian menghadapi sakarat, kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah yang ukuan, wala pemarakan bacaan surah sedikit dan kemudian dicabut nyawana atau aku yang kau dicabut, tapi ada disesat. Jika tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jika tidak sembuh maka dosanya berkuburan. Maka surah Yasin. Ada surah Yasin. Apakah saya salah paham? Berarti yang surah Yasin Ustaz surah untuk mati? Tidak. Itu surah Yasin banyak manfaatnya, bukan hanya kematian. Apa ya ini nampak dibaca surah Yasin engkau mati. Oh, ini Yasin oh mati. Padahal tidak. Itu surah Yasin banyak manfaatnya. Jika punya masalah, baca surah Yasin. Buang. Kalau masalah kulangnya buang. Banyaknya masalah hadapi di bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Karena yang namanya manusia tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Yang mana dalam tahu kemana masalah. Kami namanya masalah makhluk rahim. Biasanya masalah yang pertama alisana de palendre masalah yang kedua cicilan de palendre pusing sini. Masalah yang ketiga anak-anak diroboti. Itu jadi masalah. Yang jadi masalah bapak helokto. Baca di surah Yasin.
baik. Baca. Tapi Pak Ustaz, 10 menit lagi. Oh 10 menit lagi. Ya Pak, oke baik 9:05. Hah? Ya? 3 menit lagi boleh? Bisa ya 3 menit lagi? Masih mau? Udah capek? Ustaz capek. Ya, ini beberapa sudah lebih 1 bulan begini. Ini dari Panggung, Makassar, Bulukumba, hari ini Bumi. Jadi besok ke Sipanan dan lain-lain. Di situ ke Pandan, ke Sitra, ke Siwa, ke Pondok. Mudah-mudahan sehat selalu insyaallah. Amin. Ada yang bertanya kenapa Ustaz Andi Ramayani dipanggil ceramah? 2 alasannya. Bini. Yang pertama bini bagus ceramah, yang kedua bini menggertak kaum. Minta maaf kalau saya terlalu jujur. Kasihan jujur. Dilanjut. Bacakan surah Yasin. Punya masalah baca surah Yasin. Anak-anak nakal. Coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan salehah. Ada cerita, engkau sabar, ada penyakit. Seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dalam Quran. Bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah baca surah Yasin. Anak nakal bacakan surah Yasin. Engkau sabar baca surah Yasin. Engkau masalah baca surah Yasin. Engkau indah wajah ini. Kalau wajah kau itu mungkin surah Yasin masalah selunas. Baca surah Yasin ada apa kau diri? Betul. Nah, terkait ini, ketika sahabat Umar punya masalah, Umar bin Khattab bertanya kepada Umar, saya punya masalah. Agar bilang saya malu kasih tahu Umar, bilang apa masalahmu kasih tahu, maka saya pemimpinmu. Berkata sahabat Umar, saya punya utang, engkau berku, madai, padanya sedang melo wajah dan tidak bisa lunas. Berkata ini Umar jadi bagaimana? Menjadi bagaimana? Apakah saya harus bilang wow itu? Berkata Umar, kenapa ya? Berkata sahabat, ajarkan aku doa Umar, Pak Guru kan doa Umar, supaya Allah mudahkan urusanku, supaya Allah mudahkan rezekiku, supaya saya bisa mampu bayar utang. Berkata Umar, kalau begitu, silakan kau baca ini doa. Setinggi gunung kau punya utang, si anda mudah remuk, maka Allah akan berikan kemudahan dalam proses membayar utang. Makanya ada doa supaya dimudahkan untuk melunaskan utangnya. Mau diajarkan? Hello Pak Guru. Kurang sana. Baca doa. Menurut diumumkan waktu ke Bulukumba ceramah saya dengarkan ini diajarkan. Jadi insyaallah saya ambil berkahnya, kita orang masjid takwa juga ambil berkahnya. Baca doa ketika pada hari Jumat. Bukan kita bu, suamita. Nari kuasona Jumat, nari komelo minyak tutup, pakai biasa. Kalau mau minyak tutup, banyak di atas. Kan makanya itu biasa tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah baca itu doakan duduk di pagi. Setelah duduk di roti awal, kita baca di bawah. Apa doanya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Ulangi. Allahumma fihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Gampang, suara kata lo. Amin. Baca doa. Kayak itu adalah ujian. Apakah si pangkat dan jabatan itu adalah ujian? Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Kita duduk malam ini
siapa yang duduk di perturan pada kalinya ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunnah 100 rakaat. Amin. Makanya kalau masuk di masjid zikir paling tidak salah sunnah 2 rakaat kalau memungkinkan, kecuali pada saat kita tidak bisa. Salah sunnah 2 rakaat. Akan yana usalli sunnah tahiyatul masjid rakaatain da'an billahi ta'ala Allahu akbar. Tidak apa-apa kita salah pakai bahasa putih. Ukuang maniakan bahasa sunnah apa kalau masih 2 rakaat karena Allah Allahu akbar sah. Jadi itu niat boleh pakai bahasa yang lain. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Kuis semua yang boleh selama pusing. Perlimannya berkata dari Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca surah Fatihah. Dia baca Al-Fatihah, Alhamdulillah. Baca ya Allah. Sampai orang dolin amin. Setelah itu ambil surah pendek terserah mana kita hafal. Ruku, sujud, iktidal, sama surah-surah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis salam istighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Coba semuanya. Apabila dia habis sholat, boleh bersembahyang membaca doa dari kita dulu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali berulang, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, maka Allah telah ampuni dosa 1 tahun itu. Amin ya rabbal. Habis istighfar baca subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Dia dibaca subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah. Ada yang mencari apa? Mencari subhanallah subhanallah. Jangan itu kau mencari sampai tak mencari. Yang boleh pakai langsung subhanallah subhanallah subhanallah. Kedua yang yang kedua dia nak balik disetami di mana? Betul? Kalau tahu pertama di masjid, semua ada cerita berdana, cindana, rencong, bunga-bunga yang cabolo, ada sekat, bunga juga banyak. Apalagi nak bunga rencong, itu rencongnya besar sekali. Nonton juga buktinya. Teman. Jadi kalau sudah pindah rencong teman tidak bisa ketemu bibir mata sampai di bawah. Jadi aku makan bapak anak, dia kan makan bapak anak, bagaimana? Tidak begitu lagi. Tidak begitu lagi. Iya makan. Alhamdulillah. Coba kita bertasbih. Subhanallah. Ya baik, 2 menit lagi. Jadi perhatian. Maulid bukan hanya sekedar sokong telur. Maulid bukan hanya sekedar gaya-gaya saja. Maulid bukan hanya sekedar pergi saja di sana santai-santai. Tapi peringatan Maulid sebagai mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mensyukuri nikmat Allah. Bayangkan manusia paling sibuk
Nabi cintanya Nabi kepada kita cinta mati. Ingat Rasul ketika menghadapi sakarat yang diingat hukum mati. Kita umatnya. Yang dicari kita umatnya. Kita umatnya. Pernahkah kita ikut kepada Rasulullah? Pernah kita baca sahabat untuk Nabi? Pernahkah kita berkorban untuk Nabi? Kenapa justru dalam peringatan Maulid tidak? Subhanallah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa dia cinta kepada aku, barang siapa dia rindu kepada aku, kana ma'i fil jannah, maka saya akan masuk ke dalam surga pintu manapun dia suka. Maka insyaallah peringatan Maulid sangat luar biasa. Berkahnya banyak. Allah akan senantiasa berikan kita petunjuk. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berikan kita hidayah, kekuatan, keberkahan. Karena di setiap tetesan air mata, setiap tetesan pengorbanan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah tidak ada balasan baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Pak, tiba masanya waktu. Di setiap jiwa akan merasakan kembali kepada Allah. Waktu akan terus berjalan seiring berjalannya waktu. Siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun. Hitungan matematik umur kita bertambah. Tapi hitungan yang tinggi, umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naratu matung nampak. Tiba masanya nanti kita akan sendiri. Tiba masanya kita akan nanti dalam kubur. Tidak ada teman kita. Ketika di kanan kiri kita masih ada tetangga. Ketika di sini kita masih ada keluarga. Ketika di kanan kiri kita banyak mungkin teman yang akan berkumpul di hati. Tapi nanti tiba masanya dalam kubur. Tidak ada yang akan temani. Kita akan ditanya oleh dua makhluk malaikat namanya Munkar wa Nakir. Akan bertanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Akan bertanya man nabiyuka, siapa nabimu? Akan bertanya man imamuka, siapa imammu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan lidah, yang jawab bukan tiunta, yang jawab amal. Apakah kita pernah bersiap untuk amal? Apakah kita pernah bersiap sendiri kita dalam kubur? Jawabannya bukan dari saya, jawabannya bukan siapa-siapa, jawabannya muncul dalam diri kita. Maka tekankan hati, teruskan niat. Allah yang menurunkan, Allah yang menurunkan, Allah yang mengantar, Allah yang akan membawa. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang mematikan, Allah pula yang akan menghidupkan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin sidang jamaah Maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, mari di setiap tetesan kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, dan apapun pengorbanan kita pada malam ini bernilai pahala sedekah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu makiulota ngarin panarang kullu amamika. Ketika tiba masanya bulan Maulid, nah di sisi gagawin di maperian, di sisi magawin di masekan, maka itu makiulota ala kogola sisi atau sipu na walang ibiri-biri mencari itu pasidengka malumpur rona pengalatara saking yang birna dalam peringatan Maulid tidak sedekah. Mudah-mudahan itu Allah berikan kita petunjuk dan hidayah. Sekira itu tafsir yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan di Bulukumba akan hadir pondok tahfizul Quran. Mudah-mudahan akan menjadi amal jari buat kita. Mudah-mudahan di setiap tahfizul Quran akan menjadi barangkah. Saya tanya hadir kita lihat di Kabupaten Kolaka. Saya tanya bupati pribadinya Kabupaten Kolaka. Pak Bupati, sepanjang Kolaka pantai ada tersirat, ada masjid, ada pondok tahfiz, ada menjadi atasan. Berkata Pak Bupati, Ustaz, kalau Pak Bupati yang mana Ustaz? 2-3 orang yang pegang sudah bisa, dia bisa ditahan Pak Bupati. Tapi Ustaz, ketika Allah yang murka, ketika Allah yang marah, siapa yang bisa tangkis? Jangankan Allah yang marah, lautnya tidak ada bisa tangkis, gunungnya tidak bisa yang tangkis, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mohon
Salingan di sini ada pondok tahfiz ya. Salingan ada pondok tahfiz. Mudah-mudahan insyaallah terus berkembang pada untuk pelatihan ini. Mudah-mudahan terus agamanya Allah Subhanahu wa taala.